Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salam serta taslim senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa menjadi umat ya, yang menggunakan akal sehat sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kita itu berlandaskan kepada hukum Tuhan, baik itu hubungan kita terhadap Tuhan itu sendiri maupun hubungan kita terhadap sesama manusia. Para sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya berdialog dengan pendeta ya, namanya Pendeta Daud Umar. Beliau ini pernah mengaku seorang murtadin, kemudian ngaku mu'alaf, kemudian murtad lagi, dan dulu ada kasusnya sampai dia dipenjarakan ya, karena menghujat agama, menistakan agama Islam. Dan sekarang alhamdulillah sudah bebas dan kembali dialog dengan saya, dan dia masih ingat dengan saya. Tapi sayangnya begitu saya tanggapi 2-3 kali VN, dia kabur malah dari grup. Begitu juga dengan debater-debater yang lain, dia seakan-akan menghindar. Setelah kemarin itu kita membahas tentang seruan ya, yang mana seruan ini adalah perintah Tuhan untuk menyeru-nyeruhkan namanya, meneriakkan namanya di sepanjang zaman dan di semua tempat. Nah, itu ternyata mereka terpukul keras kemarin, sehingga mereka hanya ngintip-ngintip aja di grup, tidak ada lagi yang mau mendengarkan VN saya. Lalu kemudian yang kemarin juga yang membahas tentang apa tuh? Intinya semua yang kemarin itu kita aja dialog, tidak ada yang mau menanggapi VN. Terakhir si Pangeran membahas tentang tuduhannya bahwa kedua orang tua Rasulullah Muhammad SAW itu adalah masuk neraka karena menyembah berhala. Itu juga kita sudah jawab dan endingnya dia kabur juga. Ya, kita doakan mudah-mudahan di kesempatan yang lain sahabat-sahabat kita ini ya, teman-teman Kristen ini, saya menganggap mereka sahabat karena melalui mereka penjabaran tentang ajaran yang benar itu bisa kita lakukan. Ya, saya rasa tanpa mereka juga memberikan materi atau memberikan sebuah penjabaran, maka materi-materi kristolog ini juga tidak akan tersampaikan secara sistematis. Demikian para sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan selama ini ya. Saya Zulkifli Abbas bersama dengan admin dan juga teman-teman mohon maaf minal aidin wal faizin ketika selama ini ada kesalahan yang kami lakukan, khususnya yang saya lakukan ya, baik lisan saya atau perbuatan saya yang tidak berkenan, kiranya mohon dimaafkan. Saya pun juga demikian mengucapkan banyak terima kasih atas segala doa, atas segala ucapan salam, atas segala niatan baik, atas segala amal-amal jariah yang selama ini dibangun untuk menguatkan kita punya channel, baik itu berupa dukungan moral, buku-buku, dan juga artikel-artikel dan juga literal yang sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk umat. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Terakhir, kepada sahabat yang ingin menyalurkan zakatnya, tidak henti-hentinya kami menyampaikan kiranya bisa menyalurkan zakatnya melalui yayasan yang kita bina selama ini. Insya Allah apa yang Anda sahabat salurkan itu akan menjadi berkat dalam kehidupan sahabat baik di dunia maupun di akhirat. Akhir kalam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Oh, Galatia 3 ayat 13 ya. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Itu yang mengutuki bukan Paulus, karena memang sudah ada. Karena salib itu ialah lambang manusia terkutuk, lambang orang yang berdosa, lambang orang yang hukuman yang paling bejat, manusia yang hukuman yang paling yang paling hina lah. Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Ada ayat lain mengatakan kenapa
dinubuatkan di Yesaya atau di mana nanti saya carikan ayatnya. Karena sesungguhnya dosa kita lah yang dipikulnya. Dia tertikam oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Karena kutuk kita lah yang ditanggungnya. Kita berpikir dia ditindas atau dia dihajar dan dia dihindari orang. Seolah kita berpikir dia orang yang dinistakan atau terkutuk. Tetapi sesungguhnya dosa kita, kutuk kita lah yang ditanggungnya. Sebab dalam hukum Taurat tertulis, terkutuklah orang yang tidak menaati salah satu dari hukum itu. Jadi kalau ada berapa hukum Taurat itu? Banyak sekali kan hukum Taurat. Jadi kalau salah satu aja yang kita tidak lakukan, kita menjadi manusia terkutuk. Faktanya tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Bisa melakukan 9, satu tidak, itu sudah tetap gagal. Jadi manusia terkutuk. Jadi kalau kita pelajari, sesungguhnya Yesus itu menanggung dosa dan kesalahan kita. Dia terkutuk karena kita, dia yang benar untuk kita yang tidak benar. Itulah artinya kabar baik, itulah artinya penyelamat, bahwa Tuhan, begitu Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Sang Mesias Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita yang terkutuk, kita dibenarkan. Makanya keselamatan untuk kasih karunia, karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu pemberian Allah, bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi kita selamat itu hanya karena pengorbanan Yesus Kristus. Dia menanggung kutuk untuk kita, supaya kita yang terkutuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Kita disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus. Kita yang berdosa, tetapi kita memberi diri kita disucikan, dibenarkan, dan roh kita di dalam Roh Kudus. Jadi kitalah orang umat pilihan Tuhan, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, yang telah dipilih Tuhan. Siapa yang menerima Yesus diberi kuasa oleh Yesus menjadi anak-anak Allah. Itulah kabar baik, itulah Injil yang sesungguhnya. Sebab hukum Taurat datang oleh Musa, tetapi kasih karunia datang melalui Yesus Kristus. Yesus itu dijadikan kutuk, dijadikan dosa. Yesus itu tidak berdosa, dia dijadikan dosa karena kita, supaya kita berdosa dijadikan benar di dalam dia. Itulah Injil, itulah kabar baik. Semangat siang, Bapak Daud Umar, apa kabar? Lama ndak jumpa. Mudah-mudahan masih ingat dengan saya. Pak Daud Umar, bisa tidak Anda tunjukkan dalil pernyataan Yesus bahwa dia akan mati terkutuk? Silakan. Selamat siang Bang Zul, saya masih ingat suara Bang Zul. Saya masih ingatlah, semangat siang. Bisa nggak Pak, saya menunjukkan dalilnya? Tentu adalah, tapi ya nggak langsung dari mulut Yesus. Tapi dalilnya ialah nubuatan Nabi Yesaya apa Nabi Yeremia ya. Tapi saya ingat di Perjanjian Lama ada itu nubuatan tentang bagaimana Yesus itu matinya, bahwa dia mati di antara orang berdosa. Ya, di antara orang berdosa memang Yesus itu mati di antara orang berdosa, yaitu di kiri kanannya ada manusia terkutuk, manusia yang disalib. Dia disalib bersama dua orang lain yang terkutuk. Dan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Nah, jelas adalah dalilnya, tapi bukan dari mulut Yesus sendiri, tetapi melalui nubuat para nabi. Ya, Alhamdulillah, Pak Daud. Ya, mudah-mudahan Bapak sehat ya. Jadi gini, di dalam kitab Anda, tulisan Paulus ya, yang kemudian dijajakan kepada non-Yahudi, di Galatia bab 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi yang dikutuk karena kita. Ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini adalah ajaran Paulus kepada non-Yahudi. Kemudian ketika Pak Daud mengambil dari kitabnya Bani Israel, ya saya sih
sedih aja ya. Kalau merujuk kepada kitabnya Bani Israel, misalnya di dalam Ulangan 21 ayat 22 dan seterusnya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi kalau merujuk daripada kitab Ulangan ini, kemudian yang terjadi kepada Yesus ini adalah sesuatu yang sangat hina. Makanya Paulus itu tidak segan-segan mengatakan Yesus itu terkutuk di atas tiang salib, karena memang tradisi Yahudi yang dihukum mati itu digantung, itu adalah orang yang pelaku dosa besar. Berarti secara tidak langsung Paulus ini menuduh Yesus ini adalah pelaku dosa besar, Pak Daud. Itu sangat disayangkan. Ya, Yesus adalah orang terkutuk karena dia telah disalib, atau Yesus adalah orang terhormat yang tidak disalib. Nah, ini yang perlu dipahami nih, ini yang perlu dikaji. Yang mana yang akan dipilih oleh Pak Daud dan sahabat-sahabat Kristen yang lain. Berdasarkan dalil Ulangan ini, Yesus adalah orang terkutuk karena dia telah disalib, atau Yesus adalah orang terhormat dan Yesus tidak disalib. Kalau kemudian Anda mengatakan menghapus dosa warisan, tunggu dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan itu, dosa waris itu nggak pernah. Jadi saya katakan, ya, sementara ini Yesus itu tidak pernah disalib. Ya. Namun yang perlu diketahui adalah Yesus itu diselamatkan oleh Allah. Karena orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, orang yang memiliki dosa besar. Nah, apakah kemudian Pak Daud mau menerima Yesus itu adalah pelaku dosa besar? Kalau tidak, berarti Anda harus mengakui Yesus itu tidak disalib, apalagi sampai terkutuk. Ya, ini Pak Daud ini kabur Pak Prostos. Dia nggak bisa membantah Galatia 3 ayat 13 itu ya. Katanya Yesus adalah Tuhannya. Nah, makanya saya kutip Galatia 3 lah. Jika Yesus adalah Tuhan, wah ini kurang ajar ini. Ini ayat ini kurang ajar. Malah mengutuk Yesus yang telah kasihannya telah dibantai, yang telah disalib, yang disalibkan ya di kayu salib. Ini Galatia 3 ini ayat yang kurang ajar menurut saya. Makanya saya Pak Daud ini tidak bisa menjawabnya kayaknya. Benar, Bang. Jadi kalau kita cermati ya, kalau kita kaji lebih jauh, tidak ada satupun di dalam kitab Mazmur atau Zabur, kitabnya Nabi Musa juga Taurat, bahkan di dalam Injil yang menyebutkan bahwa Taurat itu adalah sebuah ajaran yang dikutuk atau ajaran kutukan. Tapi anehnya kemudian di antara surat-suratnya Paulus pendiri Kristen itu ada banyak dalil yang menegaskan bahwa hukum Taurat dalam kitab yang dihimpun oleh Nabi Musa berdasarkan firman Tuhan itu dia pastikan sebagai kutukan Tuhan kepada umat manusia. Seperti yang ada dalam Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi Paulus ini dengan bermodalkan sebaris kalimat yang ada di dalam Galatia 3 ayat 10 suratnya itu. Kemudian secara cerdik Paulus ini menggunakan nama Abraham untuk menghasut semua pengikutnya agar tidak perlu lagi mematuhi segala perintah dan segala larangan Tuhan yang tertulis dalam kitab Taurat. Tapi ada satu, yaitu perpuluhan. Itu yang terus langgeng sampai sekarang. Karena ya seperti itulah yang kita ketahui bahwa perintah wajib kepada jemaat gereja untuk setiap bulan setor 10% dari penghasilan mereka ke gereja itu masing-masing
Tujuannya menjamin kocek para petinggi gerejanya tetap bergelembung sepanjang waktu. Tapi aturan-aturan Tuhan yang lain itu disebut sebagai kutuk. Termasuk Yesus disebut sebagai kutuk. Jadi orang Kristen ini kasihan. Yang kitab karangan itu adalah Quran. Oke? Tuhan negeri Mekah mengutip-ngutip ajaran para nabi Yahudi ya. Jadi Arab dan Yahudi kan tidak ada hubungannya. Para nabinya dikumpulkan semua, dimasukkan dalam Al-Quran. Sedangkan Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Quran 6 ayat 91. Kasihan kali lah. Arab itu adalah bangsa dari keturunan Abraham. Sementara Abraham sudah dijanjikan ya, bangsa dari keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Allah ya menjanjikan kepada Abraham untuk menjadikan dirinya sebagai sembahan keturunannya secara turun-temurun. Lah ini yang jadi masalah adalah Kristen. Kristen ini dari mana? Makanya saya katakan ajaran Kristen itu yang mengutuk Tuhannya sendiri itu adalah ajaran yang tidak berkesusian dengan ajaran para nabi. Tuhan kok dikutuk? Gila. Yang mengutus Yesus adalah bapaknya. Bapaknya siapa? Yesus berkata, akulah bapak itulah aku. Kamu bingung kan? Ya jelas bingung. Karena Yesus adalah Tuhan. Yang tidak dapat dipahami oleh otak dan logika manusia. Tuhan menjadi manusia Yesus. Kok masih ada Bapak di surga? Bapak di surga? Ya ada di mana-mana ada. Walaupun Allah Bapa itu menjadi manusia Yesus, masih ada Allah Bapa di mana-mana. Hadir di mana-mana. Itulah yang kamu tidak dapat pahami. Saya juga tidak bisa pahami itu. Yang mengutus dia adalah Allah Bapa. Allah Bapa itu adalah dia. Dialah Allah Bapa itu. Itu jawaban Alkitab. Lah iya. saya mau tertawa kalau diingat-ingat itu ya. Saya mengingat itu, saya diskusi dengan orang Kristen. Ini di dalam cerita. Saya nanya. Itu Pak, saya nanya Pak ya, tentang Bapak itu kok enggak lebih sopan lah. Father. Good father. Kan sopan Pak ya, daripada Bapak seperti itu. Loh, bukan Bapak Pak Luput. Itu Bapak. Apa bedanya Bapak sama Bapak? Oh gini, kalau Bapak itu yang disembah. Oh gitu ya. Kalau Bapak kalau Bapak katanya yang tidur sama Ibu. Oke, haleluya. Saya baik-baik, Bang Ju juga semoga baik-baik dan selamat menjalankan ibadah puasa. Biarlah puasanya untuk Tuhan, sebab Tuhan melihat hati manusia. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apakah Yesus itu pelaku dosa besar? Kitab suci mengatakan Yesus itu sudah pernah diuji oleh ahli agama. Dia tidak ada melakukan dosa. Tetapi masalahnya yang menjadi Yesus itu disalibkan oleh ahli-ahli agama, karena ahli agama menganggap Yesus itu menghujat Allah. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ini adalah dosa besar. Dosa yang tidak terampuni lah. Kalau di Islam itu dosa syirik lah, menyekutukan Allah. Atau dosa keluarlah dari agama yang diridhoi Tuhan lah. Kira-kira Yesus itu melakukan dosa besar menurut ahli agama. Apakah Yesus itu pelaku dosa besar? Menurut ahli agama ya begitu. Yesus itu menghujat Allah.
Karena dia mengaku anak Allah, dengan begitu dia menyamakan dirinya dengan Allah. Apakah orang Kristen percaya Yesus itu berdosa? Tidak. Karena dia yang benar dijadikan dosa karena kita, supaya kita yang berdosa menjadi benar melalui Yesus Kristus. Itulah kabar baik. Karena Yesus datang untuk orang berdosa. Itulah Injil, bahwa kita orang berdosa oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Selalu ada tertulis, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Apakah Yesus diselamatkan atau alias dia disalib? Kalau di keyakinan Islam tentu Isa Al-Masih diselamatkan, tidak disalib. Yang disalib diserupakan. Tetapi kalau di Alkitab jelas Yesus itu sudah dinubuatkan bagaimana dia mati, bagaimana dia lahir, bagaimana dia mati, itu sudah dinubuatkan. Bahkan Yesus sendiri sudah menubuatkan. Dan waktu Yesus bangkit pun Yesus berkata, lihatlah, aku telah mati, namun aku hidup. Nah, jadi Yesus sendiri bersaksi, dia telah mati dan dia hidup. Dan sebelum Yesus mati pun Yesus telah mengatakan bahwa dia akan mati. Dan dia akan disiksa, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu pun Yesus penuhi. Yesus mati dan bangkit. Itu yang tertulis dalam kitab suci. Dan itulah yang diberitakan oleh Petrus, hai orang Israel, seluruh orang Israel harus tahu, Yesus yang kamu salibkan, yang telah mati dalam keadaannya sebagai manusia, namun telah dibangkitkan Allah menjadi Tuhan. Oke, jadi gini loh Pak, Yesus itu kalau Anda mengatakan tidak memiliki dosa, tapi faktanya Paulus itu memberikan sebuah pengajaran yang sangat luar biasa yang mengatakan bahwa Yesus mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Ya. Sementara yang saya tahu, orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi itu sangat tidak ingin ya, kematian di dalam salib. Orang-orang Yahudi itu mempercayai bahwa kematian di atas salib itu adalah kematian yang terhina. Oleh karena itulah orang-orang Romawi yang menjajah tanah Israel pada saat itu tidak ada di antara mereka yang dihukum gantung atau dihukum salib. Karena hukuman salib itu adalah hukuman hukuman bagi orang yang strata kehidupannya rendah. Ya, golongan budak yang disalib, yang dihukum salib itu oleh orang-orang Romawi pada saat itu sebagai penguasa kala itu. Nah, lalu kemudian saya tidak pernah menemukan di dalam kitab Taurat, ya, Perjanjian Lama, atau di dalam kitab Mazmur, ya, yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan, gitu loh. Tapi kenapa kemudian pendiri Kristen Paulus ini mengatakan bahwa Yesus itu mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk untuk membebaskan orang Kristen dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat ini menjadi kutukan, gitu loh. Seperti yang saya terangkan tadi di Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Itu gimana ceritanya? Sementara Nabiullah Abraham itu jelas diberi diberi tuntunan berupa hukum-hukum, aturan, baik itu perintah maupun larangan, itu justru supaya membebaskan manusia dari kutuk. Agar manusia itu bisa bermoral, bisa dekat kepada Allah. Maka Allah memberikan tuntunan berupa hukum-hukum, larangan, dan perintah. Kenapa kemudian Paulus mengajarkan hukum Taurat itu adalah hukum kutuk? Itu loh yang jadi bersalah. Karena dengan menuduh bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan, maka kemudian sekonyong-konyong Paulus ini melenggang mengajarkan Yesus mati untuk menebus Kristen dari hukum Taurat.
dengan cara mati terkutuk di atas tiang salib. Itu loh Pak yang menjadi masalah Pak Daud. Ini adalah sesuatu yang aneh gitu loh. Kenapa saya mengatakan aneh? Perintah dan larangan Tuhan ya, yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan bagi orang Kristen, itu dicampakkan begitu saja ke tong sampah. Sementara yang menguntungkan ya bagi orang Kristen seperti perpuluhan itu mati-matian mereka pertahankan sampai hari ini gitu loh. Inilah yang kemudian jadi permasalahan. Sementara Yohanes yang dikanonisasikan kitabnya di dalam ajaran agama Kristen itu, di dalam tulisannya Yohanes 7 ayat 49 jelas dikatakan orang yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Justru orang yang tidak mengenal hukum Taurat itu yang terkutuk. Tapi kalau Paulus, justru hukum Taurat itu yang terkutuk, yang membuat orang-orang Kristen ini terkutuk, sehingga Yesus harus mati di atas tiang salib untuk membebaskan kalian dari hukum Taurat. Itu gimana ceritanya Pak Daud? Kalau keturunan Abraham itu tidak menyembah berhala ya, hanya bapak dan kakeknya Abraham ya, keturunannya tidak ada lagi yang menyembah berhala. Oke, jadi Anda salah kalau Anda bilang keturunan Abraham ya. Bukti ayahnya Muhammad ya, Abdul Muthalib, ini siapa lagi ini, Abdullah ya, Siti Aminah, mereka adalah penyembah berhala. Bagaimana Anda katakan bahwa mereka itu adalah keturunan Abraham? Coba Anda jelaskan. Ya beginilah kalau orang berdialog tanpa ilmu ya. Anda mengatakan kedua orang tua Rasulullah Muhammad SAW itu menyembah berhala. Itu tuduhan yang sangat keji, tidak ada dalil. Anda lupa, ketika Anda mengatakan bahwa keturunan Abraham tidak ada yang menyembah berhala, Anda lupa. Bukan Anda lupa, Anda tidak tahu. Namanya Anda serigala yang memang tidak belajar. Modal imani saja kan. Padahal kalau Anda melihat, Anda pernah membaca bagaimana kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam itu ya, menerima wahyu di atas bukit selama kurang lebih 40 hari. Itu dia tinggalkan umat yang sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir, dan umatnya itu apa? Membuat berhala berupa lembu dari emas. Tapi Anda tidak tahu, makanya saya ajarin. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa keturunan Abraham itu tidak ada yang menyembah berhala. Ya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa bangsa Arab itu bukan keturunan Abraham, nah inilah semakin Anda ini semakin bahlul, semakin kelihatan Anda itu tidak pernah belajar. Allah menjanjikan Abraham keturunannya menjadi bangsa yang besar. Kalau bangsa Arab itu bukan keturunan Abraham, coba Anda tunjukkan. Mana keturunan Abraham yang menggenapi janji Allah kepada Abraham di dalam Kejadian 17 akan menjadikan Abraham keturunannya menjadi bangsa yang besar. Bangsa besar dari keturunan Abraham itu yang mana? Coba Anda tunjukkan. Mereka itu walaupun mereka membuat lembu emas ya, tetapi mereka kembali diingatkan, sehingga keturunan Abraham itu sudah ada yang sampai Kristen ya, tetapi keturunan Abraham di Arab masih menyembah patung. Jadi itu salah ya. Di mana pada saat itu? Kenapa tidak mendengarkan ajaran daripada Musa, ajaran daripada Zakaria? Kalau memang dia adalah keturunan Abraham, itu loh maksudnya. Kalau yang dulu-dulu ya betul Anda katakan bahwa mereka masih menyembah berhala, tetapi kembali diingatkan oleh Nabi Musa sehingga mereka meninggalkan berhala. Sedangkan Muhammad ini, Abdullah dan Abdul Muthalib, orang tuanya Muhammad ini sudah ada di zaman Masehi. Tentu sudah mengetahui ya, dari zaman ke zaman para nabi sampai kepada Muhammad itu 25 nabi itu mereka masih menyembah berhala, dan nabi-nabinya juga hanya orang Yahudi. Itu loh kalau memang keturunan Abraham, tentu
itu ada nabi yang diutus ke Arab, ya, dari orang Yahudi. Tetapi itu kan tidak hanya ngutip-ngutip dari kitab Yahudi. Aduh, ngakak saya. Jadi gini, hukum Musa itu diperuntukkan hanya kepada kaum Musa, keturunan Bani Israel. Makanya lucu gitu loh. Hukum yang dikhususkan kepada Bani Israel, yaitu Torah, kenapa orang Kristen yang non-Israel yang dibebaskan dari hukum Taurat? Kan nggak nyambung. Yeremia 31 ayat 33. Baca tuh ayatnya. Allah memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Jadi Allah itu hanya mengkhususkan hukum Taurat itu kepada Bani Israel. Ya kalau misalnya bangsa Arab itu menyembah berhala atau mereka tidak menyembah kepada Allah, itu karena memang tidak ada nabi yang diutus kepada mereka sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Makanya mereka itu disebut sebagai bangsa yang ummi. Kenapa disebut bangsa yang ummi? Karena mereka tidak pernah diutus kepada mereka itu sosok nabi atau seorang rasul atau sebuah kitab, tidak pernah. Berbeda dengan bangsa Israel, diberikan beberapa nabi, diberikan kitab, tapi mereka tetap saja membangkang terhadap perintah Tuhan. Nah, kembali kepada tema, kaitannya dengan hukum Taurat. Hukum Taurat ini hanya dikhususkan kepada Bani Israel. Maka karena itulah kemudian berdasarkan hukum Musa alaihissalam, kutukan Allah itu ada pada orang-orang yang mati di atas salib. Ya. Jadi kalau ada orang yang mati di atas salib, itu adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Orang yang dikutuk oleh Eloh Israel. Bukan Tuhan. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau kuburkan dia pada hari itu juga. Sebab yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberi Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ulangan 21 ayat 23. Jadi kalau Yesus Anda tuduhkan mati di salib, berarti Yesus itu mati terkutuk. Dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh Allah, bukan karena menebus dosa. Yesus dikutuk oleh Allah karena dia mati di atas tiang salib. Kalau Anda memaksakan Yesus itu mati di atas tiang salib. Tapi kemudian itu dirubah oleh konsep pagan bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia, bunuh diri di atas tiang salib untuk membebaskan orang pagan dari kutuk dosa. Itu yang perlu Anda pelajari. Di dalam Ulangan 13 ayat 5, di situ dikatakan bahwa nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir dan menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi orang yang jahat, yang mengajarkan menyembah kepada selain daripada Allah, itu adalah orang yang disalib. Orang yang dihukum, orang yang mati dalam keadaan terkutuk. Nah, Yesus Anda dudukkan sebagai orang yang mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk untuk membebaskan kalian dari hukum Tuhan. Jadi lucu kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang mati terkutuk di atas tiang salib untuk membebaskan syahwat kalian melakukan apapun di hadapan Tuhan. Itu sangat lucu itu. Ya. Makanya saya mengatakan bahwa untuk melegalkan daripada berbuat dosa, maka orang-orang Kristen kemudian merekayasa sebuah perjanjian antara Tuhan dengan manusia yang tidak pernah ada. Sebagai apa yang kalian sahabat Kristen sebut dengan sebutan perjanjian baru. Sekaligus menjadikan perjanjian fiktif ini sebagai justifikasi untuk membatalkan semua perjanjian Tuhan dengan umat manusia melalui nabi-nabi terdahulu yang kemudian kalian sebut dengan perjanjian lama alias perjanjian kadaluarsa. Padahal Allah mengatakan perjanjian baruku kepada Bani Israel adalah aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam setiap batin Bani Israel. Jadi Taurat itu adalah perjanjian baru Allah, bukan malah perjanjian yang dikutuk. Malah sekali lagi saya katakan di dalam Yohanes 7 ayat 49, ya. Yohanes
dalam gospel yang dikanonisasi oleh gerombolan Kristen itu melicinkan dogma ketuhanan Yesus justru dengan justru dengan mempertontonkan sebuah ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yohanes itu sendiri. Tetapi orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi kutukan Yohanes ini nampaknya sesuai dengan pernyataan Yesus yang dicatat oleh pengarang gospel lainnya, seperti yang tertuang di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun tidak boleh dihilangkan meskipun yang paling terkecil. Nah, jadi kembali kepada ajaran Kristen. Kenapa ada Tuhan mati terkutuk? Silakan Anda jawab. Anda tidak usah menyangkal. Di dalam Ka'bah itu terisi 360 dewa, ya. Dewa-dewanya orang tua daripada Muhammad, yaitu Abdul Muthalib dengan Abdullah, ya. Di situ disisakan satu, yaitu Hajar Aswad. Itu jelas bukti bahwa Ka'bah itu rumah berhala zaman dahulu. Nah, saya lupa juga di dalam hadis atau apa itu, bahwa Nabi Muhammad bersedih, ya, karena kedua orang tuanya masuk neraka. Anda seorang ustadz justru paham sebenarnya, bukan hanya mutar-mutar berusaha untuk ngeles, untuk terlepas. Bukan seperti itu. Seharusnya Anda bukakan kebenaran bahwa memang di zaman dahulu Arab itu menyembah 360 dewa dan disisakan satu, yaitu Hajar Aswad. Jadi manusia itu dari sejak dilahirkan itu memang sudah ada terpatri di dalam dirinya untuk bertuhan. Sehingga manusia yang tidak datang kepadanya petunjuk, mereka akan mencari Tuhan-Tuhanan untuk mereka jadikan sebagai sembahan. Berbeda dengan orang yang datang petunjuk kemudian kepadanya, lalu kemudian mereka menyembah berhala berupa manusia, berupa roh-roh. Itu yang salah, itu yang sesat dan akan kekal di neraka. Kalau bangsa Arab, bangsa jahiliyah, orang-orang Quraisy menyembah berhala, saya rasa ini sudah sering saya jelaskan. Itu dikarenakan tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul yang diutus kepada mereka. Tapi yang kemudian yang perlu kamu tahu, Bani Israel ini didatangi, diutus beberapa nabi dan rasul, bahkan diberi kitab. Tapi mereka banyak di antara golongan mereka yang menyembah berhala. Bagaimana mereka kemudian menyembah sapi yang mereka buat dari emas, patung lembu yang dari emas. Bagaimana kemudian mereka menyembah dewa Baal berupa berhala. Ya. Ini yang perlu saudara pahami dengan baik. Ya. Bani Israel itu kebiasaan mereka adalah menyembah berhala yang mereka sebut dengan Baal. Padahal mereka datang kepadanya nabi dan rasul dan juga kitab suci. Kalau bangsa Arab sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada itu. Sehingga wajar kemudian ketika mereka punya patung-patung, punya berhala-berhala. Dan ketika Rasulullah Muhammad SAW datang, ya, berhala-berhala itu dihancurkan, layaknya Abraham menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh kedua orang tuanya. Jadi tidak ada hukuman bagi orang yang tidak mengetahui. Mereka menyembah berhala itu karena mereka mencari jati diri Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa. Beda dengan orang yang sudah tahu, sudah datang kepadanya kebenaran, tapi ditolak, malah menyembah manusia. Itu yang beda. Lalu kemudian Anda mengatakan kedua orang tua Rasulullah itu masuk neraka menurut hadits, kata Anda. Saya paham. Yang Anda maksud itu adalah hadis riwayat Muslim. Ya. Tetapi yang perlu kamu pahami, Al-Quran sangat jelas menerangkan di dalam surah Al-Isra
Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha. Wa la taziru waziratu wizra akhra. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Dalil ini sangat jelas, ya, bahwa sejumlah ayat Al-Quran menerangkan, ya, menunjukkan bahwa orang kafir, ya, adalah merupakan status orang yang mengingkari kebenaran. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Saya ulang. Orang kafir itu adalah orang yang mengingkari status atau sebuah kebenaran. Yesus sudah mengajarkan dirinya adalah utusan, dia adalah nabi, tapi diingkari, malah dianggap sebagai Tuhan. Itulah status kafir itu. Nah, bagaimana mungkin kemudian kedua orang tua Rasulullah Muhammad SAW itu Anda bisa sebut sebagai kafir sehingga dia harus masuk ke dalam neraka, sementara belum ada kebenaran sampai kepada mereka. Belum ada seorang nabi, belum ada seorang rasul yang datang kepada mereka, kemudian mereka ingkari. Jadi Anda harus belajar lagi. Makanya saya bacakan dalil yang tadi. Kemudian di ayat lain dalam Al-Quran juga dikatakan, Rabbi gafirli wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala taridid zalimina illa tabarah. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibuku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Ayat ini jelas menunjukkan doa Nabi Nuh kepada kedua orang tuanya yang telah wafat sebelum masa kerasulan Nabi Nuh. Jadi sikap Nabi Nuh di atas di ayat ini tentu saja berdasarkan perintah Allah dan bukan semata-mata datang dari keinginan Nabi Nuh sendiri. Perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk meminta ampunan bagi diri sendiri, bagi kedua orang tuanya dan orang-orang mukmin yang masuk ke dalam rumahnya, bukan saja tidak pernah secara tegas dilarang setelah, melainkan merupakan sunnah para nabi terdahulu hingga kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi ketika saya membacakan doa, bacaan ayat suci Al-Quran yang mengandung doa, itu sudah jelas bahwa Rasulullah Muhammad SAW memanjatkan doa sebagai penerima wahyu di antara para nabi untuk kemudian memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya, karena ayat ini tentu juga Rasulullah Muhammad SAW itu bacakan. Jadi Anda harus pahami tuduhan Anda terhadap kedua orang tua Rasulullah Muhammad SAW bahwa dia adalah ahli neraka itu salah, karena tidak ada firman, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang datang kepada mereka kemudian mereka tolak. Berbeda dengan Kristen, sudah datang Nabi Isa alaihissalam, sudah datang Rasulullah Muhammad SAW, tapi ditolak, tetap aja menyembah manusia. Itulah yang kemudian akan dikatakan kafir dan kekal di dalam neraka. Ya, paham itu dengan baik.